Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 10 Surabaya, Bapak Rumadi SPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 10 Surabaya, Bapak Dhani Lesmana. Dan yang kami hormati waktu Bapak Ibu Wali Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 9 beserta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 10 Surabaya. Dan alumni Wali Murid dari kelas 9 sampai 9 yang Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan bersama-sama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Hari ini kita semua dapat berkumpul tanpa kurang suatu apapun. kemudian alumni juga sholat sama-sama kepada saudara bisa menulis. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 SMP Negeri 10 Surabaya tahun pelajaran 2024-2025 di sekolah kita tercinta. Kegiatan hari ini adalah kegiatan sosialisasi terkait dengan program-program untuk kelas 9 selama tahun ajaran 2024-2025. Sebelumnya, izinkanlah saya dan rekan saya yang mungkin saat ini secara fisik tidak bersama saya, tapi ada bergabung bersama kita lewat Google Meet. Ini ada di hall atas. Perkenalkanlah, saya Faisal. Saya Agus Ramadhan. Selaku pembawa acara, hari ini akan kami bacakan untuk susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Dan yang kedua adalah pendidikan untuk Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Dan yang pertama adalah sambutan kepada saudara-saudara dari SPDP. Acara berikutnya adalah sosialisasi baik dari kesiswaan maupun dari kurikulum SMP Negeri 10 Surabaya. Dan yang ketujuh ada tanya jawab. Dan nanti acara Bapak bisa Bapak Ibu di mana-mana kemudian Bapak Ibu bisa. dan acara ini akan kami tutup dengan doa. Baik, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Terima kasih. Kami persilakan untuk Bapak Ibu berkomentar. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Komite SMP Negeri 10 Surabaya kepada Bapak Daniel Sumarno Presiden. Dari Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Artinya kita masih diberikan kemudahan dan kesempatan untuk menghadiri undangan dari sekolah khususnya SMP Negeri 10 Surabaya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua dan kebaikan-kebaikan yang harus kita lanjutkan dan patut kita contoh seperti ini. Yang terhormat Bapak Rumadi, Kepala SLTN Negeri 10 Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu guru, staf, serta karyawan, khususnya wali kelas 9 SMP Negeri 10 Surabaya. Dan yang kami cintai, kami banggakan Bapak Ibu wali murid khususnya kelas 9 SMP Negeri 10 Surabaya. Yang pertama kita sampaikan terima kasih banyak kepada panjenengan semua sudah dapat menghadiri ini mungkin acara sosialisasi dan sebagainya. Jadi yang pertama kita kenalkan dulu, saya sebagai komite SMP Negeri 10 Surabaya. Jadi untuk itu perlu kita pahami bersama. Artinya Bapak Ibu status kita sama di sini. Oke? Saya dan jenengan ini sama. Saya hanya mewakili jenengan, unek-unekin jenengan. Jadi bukan hanya jenengan, murid juga, siswa juga ini selalu kita pantau bersama. Artinya seperti ini. Dan saya selaku komite, anak saya juga ada di sini. Oke. Jadi saya ini setiap pulang dari sekolah, anak saya pulang, ini selalu saya tanya, Mas, tadi keadaannya di sekolah ini, jadi apapun kendala yang ada di sekolah ini, paling tidak tetap kita pahami dan kita paling tidak kita mengetahui. Jadi saya mewakili jenengan. Kalau ada apa-apa dari jenengan, unek-unekin jenengan tentang sekolah maupun siswa, ayo kita rembuk bersama. Jadi yang kita mau, yang dari sekolah kita sendiri ini, dan ketika ada permasalahan yang memang ada kaitannya dengan sekolah, baik itu siswa maupun dan lain sebagainya, harus kita selesaikan bersama. Betul ya? Nek jenengan unek-unek datang ke sekolah atau bisa langsung mencari komitenya, dan saya ini komitenya. Nanti kita akan bersama. Paling tidak intinya ketika jenengan ada masalah datang ke sekolah, pulang dari sekolah tanpa membawa masalah. Atau gitu ya, Pak gitu. Jadi apapun permasalahannya kita rangkul bersama, enak nanti, di kocok sah, enak atau gitu. Seperti itu. Apalagi kemungkinan besar, karena saya juga pendidik Bu, Pak gitu. Karena saya juga pendidik, jadi kita tahu permasalahan di sekolah itu apa kita tahu. Jadi intinya permasalahan-permasalahan itu harus kita sikapi dengan baik. Betul gitu.
misalnya waktu misal nek sing biyen iki ujian nasional ini kan diadakan diganti sing ujian sekolah ini dan sebagainya, mungkin nanti ada pergantian tapi tidak jauh berbeda. Jadi Bapak Ibu, tolong ketika nanti dengan rawuh datang ke rumah beliau, nanti tolong coba ditanyakan pada putra-putri panjenengan. Kira-kira permasalahannya sih di sekolah itu apa sih? Atau gitu? Punya masalah nggak di sekolah? Punya keinginan nggak di sekolah? Dan ininya paling tidak dari Bapak Ibu ini harus tahu sing diolehi putra-putri panjenengan datang sekolah ini nopo. Apa jenengan setiap hari ini selalu bertanya pada putra-putrinya, "Le, Mas, tadi di sekolah laku wae, pelajarane opo wae?" Apa gitu? Wis sinau apa guru? Kan tidak seperti itu. Jadi kita kerjasama Bapak Ibu. Saya ini juga mempunyai cita-cita, saya juga punya keinginan supaya, karena anak saya posisi sekarang itu kelas 8 di sini, kelas 8A kalau tidak salah. Jadi setiap hari saya tanya, permasalahannya apa di sekolah, ada kendala apa? Oh, tidak ada masalah, baik saja. Dan saya itu sering juga ngantar ke sini, makanya saya itu kalau dari urutan dari Pak Rumah, ini saya juga belum kenal sepenuhnya sebenarnya. Cuma beberapa tahun yang lalu saja saya mulai kenal, mulai akrab. Sampai dengan di depan itu Pak Satpam itu juga kenal. Jadi kita itu kalau tidak kenal dari atas terus ke bawah, ujung-ujungnya itu ada informasi itu kok aneh, pasti yang dikhawatirkan info-info ini tidak benar. Oke, jadi kita jangan sampai kita langsung menerima informasi dari anak, dari orang lain, dari luar. Ini langsung kita sikapi dengan, jadi paling tidak kita tanya dulu kebenaran seperti itu. Oke. Dan yang saya kenal Pak Rumah ini baik orangnya. Oke, saya mendapat cerita Pak Rumah ini dari pengawas kita, dari pengawas pendidikan, dinas pendidikan. Pak Rumah itu enak, orangnya sabar dan ringan, juga membantu. Seperti itu. Ini saya juga dapat cerita ini juga dari pengawas SMP ini sendiri. Seperti itu. Jadi Pak Rumah ini baik, ringan tangan, juga menolong. Insya Allah kalau dengan ada permasalahan apa saja, dengan datang ke sekolah menghadap Pak Rumah itu, pulang saya jamin tidak ada masalah. Bapak Ibu ngerti gitu. Jadi ini saya juga mohon izin nanti tidak bisa terlalu lama di sini. Mohon izin Pak Rumah ini. Jadi saya juga membagi waktu ini, karena saya juga harus acaranya juga sama, membagi rapor dan sebagainya di sekolah kita, sekolah saya sendiri. Jadi nanti mohon izin saya tidak bisa terlalu lama, tidak bisa lama-lama, dan habis ini saya mungkin juga langsung bergeser. Jadi panjenengan kalau memang belum memahami, belum tahu persis komite koyo opo jadi gini, wajah-wajah komite jadi gini. Dari kita, ayo apapun permasalahan nanti kita akan bersama dengan bisa datang ke sekolah atau bisa janjian dengan saya kalau memang ada benar-benar. Oke, seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan semua atas sambutan yang telah diberikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kami sampaikan ini Komite SMP Negeri 10 Surabaya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan sama Pak Dhani. Barangkali ke depan nanti memang ada
saran, kritik, masukan untuk SMP Negeri 10 Surabaya bisa disampaikan melalui Bapak Dhani atau mungkin boleh juga langsung datang ke sekolah kita. Acara selanjutnya adalah sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 10 Surabaya, Bapak Ahmadi SPD. Kepada Bapak Ahmadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang di gedung Serbaguna SMP Negeri 10 dengar nggak? Kalau dengar tangannya dilambaikan. Jawab sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dhani selaku Komite SMP Negeri 10, Bapak Ibu Waka SMP Negeri 10, Bapak Ibu Wali kelas 9 yang di atas kelas 9A sampai E di lantai 2 di gedung Serbaguna, yang ada di belakang saya ini wali kelas 9F sampai F, G, H, I, J ditambah 9T, 9 terbuka. Ya, kami hormati pula. Tidak lupa kepada Bapak, Ibu, khususnya wali kelas 9A sampai T yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa menghadiri undangan SMP Negeri 10, yaitu sosialisasi semester genap plus mengambil rapot dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat khususnya untuk anak-anak kita, umumnya untuk kita semua. Bapak Ibu tadi panjenengan sudah kenal ya dengan komite. Pak Dhani ini tugas di SMP Negeri 10 itu mulai 2024 ya Pak Dhani, awal tahun. Waktu panjenengan kemarin 2 kali sosialisasi ya. Waktu kelas 8 naik kelas 9 pertemuan dengan kami ya. Di sini juga ya, ada yang di kelas-kelas. Pun bosan-bosan. Ini yang 2 kalinya. Pak Dhani masih belum. Ya, komite yang lama akhirnya karena komite sudah lama harus diganti. Alhamdulillah putranya Pak Dhani ini tadi sudah disampaikan di kelas 8. Akhirnya alhamdulillah teman sejawat. Dia juga pemangku sekolah. Berarti ini juga di belakang saya ini Pak Dhani ini juga selaku kepala sekolah. Anaknya disekolahkan di sini, alhamdulillah kami bisa kerjasama. Oleh karena itu, maka tadi mungkin nanti bisa berpamitan kepada panjenengan, alhamdulillah sudah pamitan. Pun diiri komite yang boleh, saya nggak boleh pulang. Kemarin sudah ke sini ngambil rapor putranya, tapi langsung dengan wali kelas masing-masing. Tadi apa yang disampaikan benar. Monggo koordinasi panjenengan antar sekolah, komite, wali murid itu harus. Jangan yang koordinasi sekolah toh. Kadang-kadang sekolah mengkonfirmasi ada permasalahan pada putra panjenengan, tapi kadang-kadang panjenengan bukan kesemuanya, mungkin 1, 2, 3 bisa juga 10. Kadang-kadang ya cuek. Ada BK kunjungan ke rumah, ada orang tuanya laki-laki
gimana? Dengan pakai kaos kotan, diem, ditanya, Pak, rumahnya ini di mana? Tanya itu. Gak tahu yang ditanya karena Bapak nih. Loh. Berarti ini loh. Sekolah sudah memperhatikan benar, tapi kadang-kadang yang di rumah, ya ini untuk memecahkan anak-anak model semacam ini berat, Pak. Karena di sekolah hanya 20%, yang lainnya itu di rumah dan lingkungannya. Berarti berapa persen? 80%. Kalau panjenengan diserap bongkokkan ke sekolah, saya yakin nggak akan terjadi. Kenapa panjenengan saya kumpulkan di sini? Karena banyak yang terjadi di kelas 9 ini. Yang drop out itu sudah 3. Kenapa? Yaitu sampai capek paling kelasnya, BK-nya membuat surat dikunjungi, janji iya sekolah, dan sekolah. Dulu di kelas 8-nya siap berjanji nggak akan mengulangi lagi. Terus kalau semacam ini mau ujian, mau semester yang kemarin gak ikut semesteran, SAS, sumatif akhir semester, gak ujian, terus nilainya dari mana? Kehadirannya bagaimana? Karena ada kelas 9 itu ada kriteria kelulusan. Kalau kehadiran saja tidak tercapai, apalagi nilainya belas, lulus nggak Bu? Nggak lulus. Akhirnya orang tuanya putus asa. Pak, saya sudah nggak kuat. Anaknya saya cari saja nggak ada. Kadang-kadang di rumah tidur dibangunkan nggak berani. Orang tuanya loh nggak berani membangunkan putranya. Ada yang putrinya juga loh, klop. Ada putra, ada putri. Orang tuanya saja membangunkan putranya atau putrinya nggak berani, apalagi sekolah. Datang ke sana anaknya enak-enak tidur di kamarnya. Loh. Kami nggak pernah nakal, kerjasama dengan BP3A, PKB. Karena apa? Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu OPD yang ada di sekitar sekolah harus diajak kerjasama. Bagaimana kelurahan termasuk kami. Kemudian DP3-nya datang. Oh iya Pak. Nah ini karena tahap-tahapannya sudah dilalui, orang tuanya akhirnya apa? Wis gak kuat Pak, mengundurkan diri. Dia monggo. Tapi sebenarnya saya pinginnya jangan sampai masa depan anak itu masih panjang. Tetapi kadang-kadang anaknya juga. Nah ini apa yang disampaikan Pak Dhani tadi. Monggo setiap itu kontrol putra putrinya. Apa yang sudah pernah dilakukan di sekolah. Itu penting sekali. Ya. Dan mau berangkat sekolah jenengan kontrol juga. Anak itu pakai seragam enggak? Lihat seragamnya, lusuh enggak? Ya Allah, barusan hari Senin pakaiannya ya Allah kotor. Saya yakin di sini walaupun kami itu semuanya dapat jatah dari pemerintah. Nah ini sampai saya itu nolongso, dasi juga dikasih, semua dikasih. Baju biru putih 2, pramuka, batik, kena opo, kenapa? Kalau itu gamis, kok pakaiannya masih kotor? Mana mas pakaiannya? Cuma ini Pak. Terus yang itu tak dijual, makan pon. Ini loh Bapak Ibu, yang kami juga monggo Bapak Ibu yang bukan gamis, ya diperhatikan putra putrinya. Minimal dasi, semua dari berangkat itu panjenengan kontrol lihat ini dasimu. Saya dengan panjenengan itu sama, saya juga wali murid.
SMA laki, SMP laki, SD perempuan. Kemarin pas rapotan semuanya. Yang SMA kelas 12, yang SMP kelas 8, yang SD kelas 5. Berarti anak pertama masih kelas 12. Jadi kita syukuri anak 3. Apa katanya wali kelasnya? Pak, Bu, Ibu yang ambil. Ibunya ngomong ke saya, kedua-duanya sama anak saya. Kalau di kelas itu pendiam, gak duwe kanca ya wis. Itu anak saya. Tapi kalau di rumah nyerocos, karena antara orang tua saling komunikasi. Yuk kita ingatkan dengan teman itu solusi. Ayo bareng-bareng enak. Kemudian kalau disapa dengan temannya aja iya ngono jak ngomong. Tuh anak-anak seusia SD, SMP, SMA itu tetap harus selalu setiap hari diperhatikan. Setiap hari harus diomeli-omeli, itu bahasa omongan. Ayo wayahe sekolah. Ayo wayahe sholat. Tapi kita harus memberi contoh. Jangan kita ngajak anak sholat terus kita nggak sholat. Saya itu loh setiap jam 3 pasti bangun. Alarm pasti bunyi. Bangun, mandi. Habis mandi, selesai, naik ke atas. Anak saya di lantai 2 saya bangunkan. 2, satu kamar laki-laki. Bangunkan. Kalau yang nomor 1, Mas, ayo Mas bangun, bangun. Yang nomor 2 pasti harus saya tarik tangannya. Ayo Mas, tangannya saya tarik tempat tidur. Seret baru duduk. Kakinya selonjor ke sana, saya tarik sampai turun ke lantai. Habis di lantai, tangannya saya tarik lagi. Berdiri, baru saya suruh. Yang pertama mandinya di lantai 2, yang ini saya suruh, ayo cepat Mas, cepat Mas. Sampai ke kamar mandi. Kalau di kamar mandi dalam itu ada kamar, memang nggak mau mati, nggak enak kalau sendirian, kalau nggak ada temennya. Mandi di situ, kalau tidak saya antar, pasti kembali tidur lagi. Ini, itu anak-anak itu harus selalu kita perhatikan. Jangan dijak 12. Habis gitu, yang nomor 1 enak, langsung selesai salin pakai sarung, tapi pasti saya suruh berangkat dulu Mas nang sholat. Yang nomor 2, mandinya bersamaan. Mas, ayo cepet. Mas, sabunan. Sholat. Itu memperhatikan terus. Tugas saya. Kalau ibunya yang lain-lainnya, mantap apa? Ini harus selalu. Gak bisa anak seusia SD, SMP, SMA terlepas cul begitu saja. Ini mohon. Tetap baju tidak seragamnya berangkat. Ayo. Ini mohon. Yang kami jumpai anak-anak yang model-model seperti yang tadi saya ceritakan, kontrol orang tua itu. Anak nggak pulang perempuan, orang tuanya nggak tahu di mana. Loh, perempuan. Sekolah di sekolahan tidur. Kurang ya Allah. Ya Allah. Dibangunkan pada Astagfirullahaladzim. Tetap kami selaku pendidik, Bapak Ibu guru khususnya wali kelas ini tetap perhatian. Hari ini pasti gejalanya kenapa? Setiap datang kok tidur, bawa ke puskesmas, ya antar kesesuaian badan. Kok matanya rodok iku, ngomongin kok rodok beleok. Bahaya lagi. Tanda-tanda bahaya. Wong kadang-kadang orang tua anaknya nggak pulang sampai 5 hari, perempuan di mana? Sekolahan tidur. Bahaya. Kami aja BNN, nggak apa-apa. Kita periksakan. Ada kandungan apa? Ya wis alat-alat yang tidak minuman makanan apa yang tidak sesuai dengan aturan. Konsultasi 8 kali. Gitu loh, orang tuanya nggak mau ngantar sama sekali. Sekolah ngantar.
nganteran masuk itu mencari dulu, diantar. Waktunya konsultasi, tanya jawab supaya kita itu anak usia-usia itu, ayolah kalau bisa kita tangani bersama-sama. Gak bisa sepihak saja, harus semuanya diantar sampai 4 kali sekolahnya ngantar orang tuanya enak-enak makan loh sampai sing ngantar pegel Pak yo apa Pak, kadang-kadang waktunya konsultasi anaknya nggak masuk, ditanya orang tuanya hilang. Pak akhirnya pegel terus gak iso nganter, akhirnya orang tuanya pegel capek. Apa yang dilakukan? Membuat surat orang tuanya, Pak mengundurkan diri. Ya kasihan sebenarnya, kami semuanya itu kasihan. Gak apa-apa, kita itu keluarga. Kenapa saya ceritakan ini? Jangan sampai anak-anak kita yang sudah baik kalau tetap harus selalu kita kontrol. Ini tuh. Kemudian evaluasi sekolah. Nanti di semester genap, ya. Nanti di semester genap, dan seterusnya anak-anak tidak diperkenankan bawa HP. Kenapa? Anak-anak itu pinter Bu, Pak. Pinternya bagaimana? Kalau itu nanti kan dikumpulkan, habis dikumpulkan, tapi pinter mencari celah. Datang agak pagi. Anak-anak, saya kan kadang keliling. Anak-anak sudah duduk. Belum dikumpulkan pagi jam 6 kan masih ada kesempatan waktu 30 menit. Karena di sini wifi itu lancar. 200 Mbps. Kami per bulan membayar internet itu 12 juta per bulan. Ini. Tapi itu anggaran. 12 juta per bulan. Jadi semuanya makanya model kita ruangannya nggak punya ruangan, ya apa caranya sosialisasi semua ketemu. Nah itu di gedung serbaguna. Alhamdulillah saya masuk di sini 2023 karena kita nggak punya tempat untuk serbaguna. Kami usul dikasih pemerintah anggaran, namanya PL, penunjukan langsung dikasih sekali, dibangun belum selesai. Terus bagian pemborongnya Pak sudah selesai. Lu itu turun di letter belum itu? Ya harus nanti mengusulkan lagi Pak. Alhamdulillah mengusulkan lagi, dikasih akhirnya selesai gedung itu 2024 selesai. Alhamdulillah. Gedung serbaguna kadang-kadang bisa dibuat kegiatan anak-anak di sana. Mungkin olahraga yang tidak membutuhkan basket apa bisa di sana. Senang, alhamdulillah. Asalnya hampir lama itu di situ itu hanya ada deknya. Lama sekali saya tanya ke teman-teman guru, Pak ini waktu saya itu sekolah di sini itu sudah ada. Akhirnya dilihat oleh ITS ini masih kuat. Lalu alhamdulillah kita punya gedung serbaguna. Mudah-mudahan. Mohon maaf ya, internet yang di sana ada bermasalah. Tapi ini bisa dengar yang di luar sana. Untuk itu mohon benar-benar ya kerjasamanya sama ngomongnya manis. Kalau nggak boleh nggak serius ya. Tapi mohon Bapak Ibu sekolah tidak memperkenankan anak-anak karena anak-anak dimanfaatkan pagi sudah main game. Apalagi sekarang zamannya canggih, ada IE. Waduh sekarang IE itu sekarang masuk di WhatsApp. Ya, masuk di WhatsApp dengan ngetik pengen apa pasti disupport. Langsung dibalas pengen cara masak rawon, langsung caranya bagaimana, langsung jawabannya itu sih manfaat.
ininya langsung kasih jawaban di mana tempatnya, langsung kasih jawaban. Makanya kontrol ya, kalau nggak kontrol tapi mulai semester kalau memang dibutuhkan benar, ada yang mungkin rumahnya jauh, itu harus nanti membuat surat pernyataan benar-benar ini nanti untuk apa ini, tapi tetap mulai ke pagi sampai sore tidak digunakan, baru pulang digunakan, tapi harus punya surat membuat panjenengan membuat surat pernyataan. Tetapi yang rumahnya sini saja, Pak masalah ini kebutuhan ini mampu. Karena di sini itu ada yang rumah yang nanti, ada yang rumah yang nanti bersih. Tapi datang sini nggak terlambat. Yang tetangganya SMP 10 datangnya terlambat terus. Kamu saya lihat Allah di sini tadi Bapak Ibu siswa dari datang bisa komputer ini komputer tadi komputernya diambil karena seperti itu. Ya, bagaimana cara modifikasi? Itu rumahnya dekat Allah. Itu saya mending lah rumahnya dekat. Nah sekolah, dan saya tentang tadi masih ada kelas 7 itu ada. Nah kalau sudah semacam itu kriterianya yang mati, ya kemungkinan tidak naik. Boleh tidak naik. Bingung, dari sekolah itu semuanya nanti kawan berharap dari tolong seragam kontrol. Tapi sekolah tidak memperkenankan karena pembelajaran semua di SMP tersebut semuanya sudah canggih. Oleh komputer di samping ini sudah ada pembelajaran kalau Bapak Ibu guru bisa menunjukkan komputer. Mungkin bisa juga nanti kalau ulangan harian bisa dibuat dalam alam. Tes, jadi dibuat online di rumah. Seperti anak saya yang SMA negeri juga. Setiap jam malam ya ada ulangan harian online. Terus ulangan formal juga. Jadi saya itu melihat bukan sisi negatifnya. Saya sebagai wali murid ambil sisi positifnya. Anak-anak minimal itu sudah minimal 2 atau 1 jam setengah anak-anak itu tidak bermain HP yang tidak sesuai anjuran, main game, main itu. Akhirnya minimal untuk anak itu minimal belajar. Tapi dulu saya bilang bisa di model seperti itu. Jangan pas malam nanti aku dikumpulkan di bawah kelas online. Waduh, ayo tidak usah. Diajak terlek kalau memang dia online. Pembelajaran di TV semacam ini di kelas-kelas ada. Sudah ada 13 kelas. Kemudian tahun depan ini dianggarkan sekitar 8 atau 9 lagi di Semarang. Kemudian SMP 10 ada smartboard, TV yang bisa dibuat oleh dibuat apa ada di ruangan ini. Mungkin Ibu yang tadi awal melihat ada anak yang menerangkan tentang smartboard. Anak-anak itu canggih. Tapi belajar
nanti kalau saya yakin Bapak Ibu Wali sudah ada informasi langsung ke siswa bersama kami. Dan kalau kita itu harus siap, walaupun itu nanti pakai tinggal zonasi, makanya mohon ayo tinggal 4 putra putrinya kerja ditingkatkan lagi. Sing biasa lulusan ayo dikurangi, dan kerjasamanya jangan sampai itu menutup kesalahan-kesalahan putra putrinya, karena kadang-kadang wali murid gurunya ke sekolah anaknya bermasalah, malah anaknya kesalahannya itu sekolah nggak bisa menyelesaikan ke depannya karena tidak ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Contoh, putranya Bapak Ibu sekolah itu nggak mau pakai sepatu, pakai sandal. Aturan di sekolah kan pakai sepatu kan, sepatunya putih. Ketemu gurunya karena aturan itu diambil, wes besok pakai sepatu hitam. baru bawa pulang dan putih, pulang. Saya yakin pulangnya pakai sandal. Gitu, besoknya nggak masuk. Hari kedua nggak masuk lagi. Hari ketiga nggak masuk lagi. Dipanggil sama wali kelasnya, sama bukannya. Apa yang dikatakan oleh orang tua? Memang saya suruh nggak usah masuk. Kenapa anak saya selalu bersifat? Loh, angel. Akhirnya angel terus. Yang lain-lainnya bukan sepatu kok, pelanggaran yang lain tuh. Yuk, berurutan. Nah ini loh Pak, kalau masih dengan model seperti itu, saya yakin anak tambah bangga. Waktu lebih orang waktu. Waktu sekolah sudah ada waktu. Dijawab, ini memang awal-awal pulang dari sini ke sana, mungkin kebutuhan berobot tapi ini dilihat tak berobot, mengulangi kayak saya. Ya Allah, istilah itu, ayolah dengan anak ada apalagi ada anak. Anak bermasalah kemudian diselesaikan masalah, diajak foto, ya, diajak foto bersama, nggak mau orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak pun nggak mau foto juga. Ini loh. Tujuan sekolah supaya anak itu kalau difoto supaya nggak ngulang lagi. Nggak mungkin sekolah itu anak dibawa kemana. Tujuannya untuk menyelesaikan apa yang dilakukan anak tidak dilakukan lagi. Itu tujuannya. Tapi kadang-kadang orang tua nggak tahu. Dia pikir kita itu mau tok mengukur anak. Nah, gitu. Ya ini kerjasama antara orang tua dengan sekolah nggak sinkron. Ya Allah, besok pasti akan terlambat. Gitu. Sekolah bingung. Orang tua hadir untuk bilang, terserah. Tapi sekolah nggak seperti itu. Tetap, kan guru membimbing, mendidik, tetap sampai Bapak Ibu peserta dosa siksa. Saya yakin panjenengan punya anak. Dengan memperkenalkan, menasehati orang lain, putra putri panjenengan nanti bapak ada bapaknya nasihat panjenengan ke orang lain, saya
Ya itu aja. Karena anggaran itu anggaran sekian, dia nggak bisa dibukakan lagi. Karena anggaran itu selama 1 tahun sudah dibagi per kelas. Nanti kelasnya dapat ini, terus kelas ini kumpulan belum selesai. Yaitu kewajiban kelas masing-masing. Tapi sekolah tidak terlalu berdebat. Apalagi beberapa titik misalkan ada urunan kelas mungkin saya luar ya foto ya urunan. Karena anak-anak alhamdulillah semua pekerjaan itu dikerjakan anak-anak. Kegiatan kelima itu anak sendiri. Mural kegiatan gambari temboknya sendiri. Bahkan sekarang itu kami buat sistem anak mulai kelas 7 sampai kelas 9 kelasnya di situ itu. Kenapa? Supaya bisa merawat kelasnya. Kalau nanti pindah ke kelas yang lain, saya yakin ini karyanya kelas yang kemarin, PTR, karyanya sendiri, saya yakin akan dirawat. Dia di kelas-kelasnya kelas 9 dulu, tapi di kelas berapanya dulu. Kalau dengan kuliah di kelasnya sekarang di belakang itu ada ruangnya anak-anak kalian beberapa panjenengan. Ya, nanti kelas 7 tapi itu naik ke depan, ya ada di kelas itu dan seterusnya setahun kelasnya tetap supaya anak-anak bisa merawat kelasnya dengan baik sebagai rumahnya sendiri. Itu saja harapan dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan lebih yang menyinggung perasaan panjenengan tujuannya satu, demi kebaikan putra putri panjenengan. Itu saja. Saya tidak nek-nek apa yang disampaikan Pak Dari tadi, Pak Ruman itu begini, alhamdulillah mudah-mudahan benar-benar terwujud. Ya. Tapi saya merasa ini tidak seperti itu Pak Dari. Memang penawasnya ini kan juga sekolah. Saya ganti penawas karena penawas kami dari dinas itu pensiun, diganti sekarang penawasnya sama dengan Pak Dari. Dan penawasnya itu dulu soulmate saya. Jadi kenal saya mulai saya dari guru sama dari kepengurusan sama saya dari sekolah, dia dari pengawas, saya dari kepala sekolah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada tutur kata yang kurang berkenan jika menyinggung perasaan saya selaku manusia, selaku pimpinan itu saya itu untuk kepentingan anak-anak bukan untuk kami. Ya. Supaya benar-benar soal satu semuanya itu kedisiplinan positif bisa diterapkan dan nanti hasilnya bentuk apa saja, ujian bentuk apa saja bisa dilalui dengan baik. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Permadi SPD atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak bisa Bapak Ibu wali murid sekalian terima dengan hati yang gembira. Sekali lagi ini demi kebaikan putra putri kita semua untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih terarah. Terima kasih atas dari Bapak selanjutnya menuju acara dari sosialisasi dari kesiswaan oleh Bapak Agung Adianto SPD untuk Bapak Pemilih. Ini untuk materi berikutnya ada sosialisasi dari kesiswaan. Monggo bisa disimak bersama melalui tayangan di televisi. Ya, kemudian Pak Dari dan juga satu komite. Pak Eci, Bapak Ibu, ini kan memang baru hampir 50 CCTV. Di sekolah kita ini ada hampir 50 CCTV yang memantau pergerakan putra putri dengan harapan kejadian apapun bisa tertangani. Karena kalau tidak ada CCTV, ada kejadian teman-teman, biasanya si A ngomongnya di
jamnya, ingat tempatnya, silakan dilaporkan ke kami. Lapornya tidak harus saat itu. Ada temannya yang dibully, tidak usah saat itu. Tunggu istirahat lapor. Karena CCTV kita bisa merekam maksimal selama 5 hari. Kejadiannya sekarang laporannya bulan depan, dan hilang rekamannya. Ya, alhamdulillah 99% masalah yang terjadi di sekolah, masalah pembulian, masalah lain-lain, barang hilang, cek sisa ketinggalan, rokok ketinggalan, semua bisa tertangani karena CCTV. Jadi CCTV itu menghindari fitnah. Karena kalau enggak ya seperti itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu kami. Namun yang belum, kami mohon bantuannya kita untuk merapatkan lapisan. Karena anak kita itu pintar sekali. Di depan ibu anteng, di depan guru anteng, di luar bertingkah. Tahu-tahu ada telepon dari Pemkot Satpol PP. Pak, apa betul ini anaknya SMP 10? Ya betul. Kalau ke polsek, udah ada pulang. Kalau sudah ke polsek itu urusannya panjang. Bukan ditanya di sana 3 jam dulu. Nunggu giliran ditanya, duduknya yang lama. Ini pengalaman. Tadi sudah sampaikan Bapak Kepala Sekolah, kita masuk setengah 7. Namun dari data kami itu masih setiap hari minimal itu kalau yang rata-rata sekitar 20 sampai 40 anak datang terlambat. Dan itu didominasi oleh anak-anak jenengan yang rumahnya di sekitar sekolah. Berarti kesimpulannya apa? Terlambat bukan masalah jarak, masalah niat, ya. Mungkin karena terlalu dekat sehingga mepet-mepet aja. Kalau saya tidak bisa gitu Bu, karena saya ini angkatan 57. Rumah saya mendekati luar kota, mendekati Porong, Sidoarjo. Otomatis berangkat dari rumah jam 5. Karena kalau masuknya setengah 7, saya diperintah Bapak Kepala Sekolah, aku kesiswaan jatahnya datang ke sekolah bukan setengah 7. Jam 6 tet harus di sini. Karena nggak mungkin kita menegur anak terlambat, kita sendiri datang terlambat. Paling anak iya pak, dan nanti nih, oh bapak sendiri terlambat, kan gitu. Ya, jadi mohon bantuannya. Di data kami, siswa mulai bulan Agustus tahun ajaran baru kemarin sampai sekarang, ada yang terdata sudah terlambat sampai 67 kali. Yes. Datanya ada. Karena anak kalau terlambat datang ke sekolah, langsung scan barcode, di situ muncul namanya. Kemarin sebelum acara ini saya coba iseng-iseng buka, terbanyak itu 67 anak terlambat. Awal-awalnya kalau terlambat tulisannya apa Bapak Ibu? Macet, kesiangan, macet, kesiangan. Akhir-akhir ini saya larang tidak boleh nulis macet sama kesiangan. Akhirnya tidur kemalaman, nunggu ibu buat bontotan, kamar mandi antri. Ada yang sampai pernah datang ke sekolah saking takutnya terlambat ngaku nggak mandi. Loh, tapi badanmu kok kelihatan bersih, pakai tisu basah. Ada. Dengan saya paksa anak terlambat, tak boleh nulis terlambat, tak boleh nulis macet, akhirnya anak jujur, saya bisa memantau. Masih membantu ibu membuat pesanan kue. Oh, nanti ibunya ini kakek kecil-kecilan. Tidak apa-apa. Jadi kita mendata itu bukan menjas anak itu salah. Enggak. Sekolah kepingin tahu karakter anak, karakter anak itu seperti apa. Yang lebih parah lagi, mungkin di antara kelas 9 atau kelas 7, kelas 8, ada anak datang itu tidak langsung ke sekolah. Mampir dulu di singgah sananya warkop yang dilewati. Makanya mohon maaf kalau Bapak Ibu mungkin nganter ketemu saya, teman-teman Bapak Ibu guru, bahkan mungkin kepala sekolah, kok
nilai yang menulis guru masuk. Tapi kalau di rapat itu lembaga kedua atau berapa ada prestasi juara nasional taekwondo atau prestasi apa, itu langsung diisi oleh dinas pendidikan. Jadi kalau anak dengan punya prestasi tapi tidak dilaporkan sekolah, ya sekolah tidak bisa melaporkan ke dinas pendidikan. Karena sekolah bukan dukun Bapak Ibu bisa meramal anak yang punya prestasi. Jadi nanti kalau ada yang dengan merasa, kamu kan kemarin menang lombanya, kok tidak masuk ke rapor, berarti belum melaporkan ke sekolah. Untuk melaporkan ke sekolah itu hanya 3 syaratnya: sertifikat yang didapat, bukti penyerahan hadiah waktu lomba. Ini pun kalau tidak ada gampang, sertifikatnya ketemu wali kelas berapa serahkan di foto masuk. Yang ketiga, surat rekomendasi dari sekolah bahwa anak ini betul-betul mengikuti lomba. Baik itu yang ada ekstranya di sekolah maupun yang tidak ada ekstranya di sekolah. Ada prestasi, silakan. Hemat Bu. Ini sudah ada 9 masalahnya. Kita tidak tahu anak jenengan nanti ketika keterima di SMA lewat jalur apa, kita tidak tahu. Maunya lewat jalur prestasi. Prestasi lepas ada jalur lain. Apakah yang diterima harus nasional? Tidak mesti. Paskib itu tidak ada nasionalnya, paskib berangkat. Yang ada kan tingkat SMA. Ada juga siswa-siswa kami yang masuk ke SMK, ke SMA gara-gara paskib. Kita hanya berikhtiar, mencoba. Ada peluang kecil kita ikuti, soal hasil ya tergantung doa kita dan itu urusan situasi. Kan gitu seperti itu. Kemudian berikutnya untuk kedisiplinan siswa. Disiplin siswa ini tadi sudah disampaikan. Banyak anak-anak kita itu yang senang nyeker, Bapak. Di sekolah itu senang nyeker. Makanya sering sepatu ditindak itu sering. Kalau sepatu bawahnya ada pelet putih, kita masih dispensasi lah. Karena kalau mau beli yang hitam polos di Surabaya itu susah. Ya. Kalau beli aja hitam polos susah, terus sekolah menteng-menteng harus hitam, ya ini perlu ditanyakan juga. Kita memberi instruksi juga kita lihat di sekitarnya. Ya, jadi itu terus ngapunten yang punya bed sudah beli, belum dipasang. Yang belum beli mau beli. Jadi kalau kalimatnya sekolah gratis bukan berarti semua gratis Bapak Ibu. Jadi ada biaya-biaya personal yang memang harus keluar biaya, tidak ditanggung sama negara. Bed, dasi, kopi ini memang tidak ditanggung kecuali untuk Bapak Ibu guru, Bapak orang tua murid yang masuk ke data wali MTR. Itu memang ada bantuan dari pemerintah. Oke. Terus selanjutnya berikutnya untuk koordinasi tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, untuk penanganan apapun di sekolah kita tidak bergerak sendiri. Ada kita dengan kelurahan, dengan kecamatan, dengan pihak polisi, dengan pihak Koramil, dengan pihak DP3A, dengan pihak BNN, ya, dan dengan yang lainnya. Contoh kasus anak sering tidak masuk, setelah kunjungan ke rumah ternyata anaknya memang tidak mau bangun. Tidak mungkin Bapak Ibu guru harus setiap hari jemput ke rumah, tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu guru jemput ke rumah sekali mungkin bisa, 2 kali oke lah bisa. Kalau sampai terus-terusan jemput, untuk menjemput 1 anak mengorbankan 40 anak di kelas, tidak ada yang nangani. Sehingga kita minta teman-teman satu PP 5A yang sambil ke rumah. Kalau ada anak yang keluyuran malah biasa laporan dari Satpol PP. Selama masih bisa ditangani sekolah, insya Allah ditangani sekolah. Karena sekolah itu kita anggap keluarga sendiri. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya mau nggak mau kita harus melompat koordinasi dengan UPDD seperti kita. Kalau koordinasi tidak harus di sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau koordinasi tahu
coba aku guru SMP 10 campurannya di pos balik RW, karena di situ ada kelurahan, ada kecamatan, ada polsek. Nah kalau polisinya sering kesini nanti ada tanya, sekolahku mau bawa polisi berjumlah sekolah. Nah kita menghindari itu, saya yang ngalahin besar. Yang jelas yang penting koordinasinya berjalan. Oke. Kemudian yang terakhir masalah HP tadi sudah dijelaskan Bapak Kepala Sekolah. Jadi mengingat kejadian-kejadian selama setahun ini, kemudian sepak terjang anak-anak dalam melaksanakan atau pada saat megang HP, ternyata itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Laporan dari Bapak Ibu guru, Pak, anak-anak itu kalau habis ulangan, jadi kalau habis buka HP, ulangan, kerjakannya itu apa adanya, sip salah B, itu kancing, B, double B, A, nah iso oleh koncone. Kalau kita nggak bisa komen, biasanya kan kode-kode dulu jauh, ini pakai HP langsung WA. Waktu mengerjakan ulangan 1 jam, ulangannya 5 menit selesai. Tapi tidak ditombol kalau selesai. Mainan itu yang 50 menit. Gurunya tidak mungkin ngawasi terus keliling. Kalau gurunya itu bisa-bisa kayak orang jalan, muter ya guru. Ya. Dan anak itu kalau ada guru muter mesti ngerasain. Bu, ternyata nggak capek lah jalan-jalan. Terus bu percaya aja. Itu bahasanya anak boleh gitu. Akhirnya diputuskan untuk semester ini kita melarang siswa membawa HP. Imbasnya ke Bapak Ibu guru, termasuk ke saya, karena saya minta informasi lewat HP. Sekarang harus saya ikut pulang. Yang jadi masalah satu, untuk yang orang tuanya dan dengan anaknya memang mengharuskan bawa HP, kan kendalanya di situ. Kalau memang alasannya masuk akal dapat dipertanggungjawabkan, insya Allah nanti kita ada komunikasi. Jadi kita itu bukan kaku, nggak boleh bawa HP. Perang motoris, paling berapa nggak bawa HP. Paling nggak bawa HP. Kita tetap ada komunikasi. Kalau memang perlu sekali, mungkin kita nanti beri dispensasi dengan surat pernyataan. Nama orang tua, nama siswa, merek HP, nomor HP, kemudian kalau pegang sekali dinyalakan pada saat pembelajaran mulai jam 2:30 sampai 2:30, HP akan disita sekolah selama 1 minggu. Diambil orang tua. Kejadian lagi kedua kali, HP akan ditahan 1 bulan. Diambil orang tua. Sampai ketiga kali, ambilnya pas tahun ajaran baru atau kenaikan kelas. Dan HP itu tidak boleh digunakan saat masuk sekolah jam 6:30 sampai jam 2:30 sore. Langsung masuk kandang. Dipakai lagi setelah pulang, mungkin untuk komunikasi atau perusahaan gojek atau apa-apa. Namun pada saat-saat tertentu anak harus bawa HP, nanti ada surat dispensasi dari sekolah. Misalkan ada tugas dari dinas pendidikan harus membuat video tentang suatu kasus pakai bahasa Inggris. Ya, anak-anak yang tidak berbahasa Inggris yang ditunjuk oleh gurunya tidak izinkan untuk membawa HP. Tapi setelah kegiatan itu selesai ya dikumpul. Jadi intinya sekarang tidak ada yang bawa HP. Kalau terpaksa harus tidak bisa lagi, nanti silakan komunikasi dengan saya. Jadi kita tetap memberi ruang, karena tujuannya Pak, kalau anak sudah bawa HP seperti dulu, itu orang lewat tidak tahu warnanya. Dulu ini tidak usah anak saya kadang-kadang kalau dulu banyak gitu, mainan HP dulu orang lewat tidak tahu. Masa HP ditaruh, maka HP dibawa. Bahkan ke kamar mandi itu anak ada yang HP-nya dibawa. Dengan mau marahi kadang-kadang kalah dengan anaknya. Banyak kejadian. Contoh kejadian kasus sudah disimpan di box
Biasanya di kelas ada box di pojok itu dicokel sama yang temannya nggak tahu karena istirahat. Karena megang HP pas pelajaran ada temannya tidur, kalau angok difoto, dikirim di grup. Anaknya tidak terima laporan masnya yang keluar, masnya tidak terima disambung di luar. Akhirnya teman-teman perkara apa? Nge-share ya, sepele. Temennya anak-anak sini, kalau kesimpulan saya gini Bapak Ibu, anak-anak itu merasa sangat-sangat bahagia kalau lihat temannya bingung, temannya susah, itu rasanya lampu hatinya. Ya, jadi tolong Bapak Ibu jangan sampai kalah dengan anak untuk masalah HP, untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendukung kegiatan. Karena saya masih banyak dari data anak terlambat itu terbongkar anak masih megang HP sampai jam 1, jam 2. Kenapa kamu datang terlambat? Tidur malam. Saya kejar. Kenapa tidur malam? Tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Terakhir mainan HP. Yang bahayanya lagi ada jawab, kamu mainan HP, kan dimarahi orang tua. Orang tua saya juga mainan HP. Kalau sudah jawabnya gitu, saya mundur pelan-pelan. Ya, saya mundur pelan-pelan. Kita panggil orang tua, kita. Ini mau jujur, mau enggak, hati kecil kita mesti menjawab. Saya pernah melakukan itu di momen-momen seperti apa. Harusnya tidak boleh pakai HP, kita masih memaksakan pakai HP. Ada yang anak dimarahi orang tuanya gara-gara ibunya masak, ada bel berbunyi, telepon bergerak sebentar, gosok masaknya. Yang dimarahi anaknya itu ada. Jadi ini kalau masalah HP ini apa, suster gepeng ini bisa repot ini, ya. Jadi tolong bantuannya Bapak Ibu, kita sama-sama di sini 1000 siswa lebih. Jadi kalau turun ke bawah itu saya orang demonstrasi Bapak Ibu. Ini yang datang hari ini kelas 9 saja Bapak Ibu. Ini karena tempatnya tidak cukup. Karena ada pengarahan. Kalau kemarin kelas 7 sama kelas 8 tanpa pengarahan langsung maju. Jadi nanti habis ini ada pengarahan lagi kurikulum, ada apa lagi, nanti langsung ambil rapor, terus bisa melanjutkan. Dan mungkin saya tidak bisa, dan mohon maaf tidak bisa dampingi Bapak Ibu, karena saya di sini selaku warga. Saya di sini mau izin karena saya ganti baju, saya selaku orang tua murid karena anak saya juga kebetulan rambutan di SMA 15. Jadi harus meluncur ke sana. Kita kan ibu ini kan bermain peran Bapak Ibu. Kapan jadi ini, kapan jadi ini. Kalau saya sekarang jadi di sini pengarahan ya sampaikan, kalau di sana ya orang tua saya fungsinya sama dengan Bapak Ibu mendengarkan, kita saling memberi masukan. Ini aja Bapak Ibu, jadi prinsipnya tolong masalah prestasi diingatkan anak sekolah, masalah ekstra juga tolong ikut. Bapak Ibu mohon maaf, jangan gampang tertipu dengan siswa atau anak-anak jenengan yang mengaku kegiatan ekstra. Kalau Bapak Ibu merasa curiga, mempertanyakan, silahkan langsung hubungi wali kelas. Karena kalau Ibu nggak ngomong, Bapak nggak ngomong, kita nggak tahu. Terus masalah HP, secara umum sekolah menghimbau untuk HP ditinggal di rumah. Jadi anak sudah mengurangi kecanduan. Lumayan Bapak Ibu, mulai jam 7 sampai setengah 3, 7 jam anak terbebas dari HP. Sosialisasi dengan Bapak Ibu guru nanti terjalin, dengan teman terjalin, matanya anak minimal terkurangi stresnya. Jadi banyak keuntungannya. Cuma yang paling stres mungkin paling anaknya. Anaknya stres, mau laporan sekolah tidak berani, si guru paling Bapak Ibu. Pak, Bu, sekolah minta surat pernyataan,
sinetron kita ini tamat jalan baru tahun 2004, 2005 sampai yang orang luar sinetron kita itu bagus. Jadilah orang tua yang baik, jadilah guru yang baik, jadilah siswa yang baik, semua baik, sinetronnya bagus. Kalau polisinya suruh jadi polisi, tidak mau jadi penjahat, penjahat jadi polisi, sinetronnya dibunuh. Si nonton aja, kan gitu. Ini aja Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih semangat ya? Karena memang waktu yang kami persiapkan mulai setengah 8, namun tadi baru bisa mulai jam 8 lebih. Karena kami menunggu kedatangan Bapak Ibu wakil yang masih sedikit. Jadi mohon maaf, waktunya molor, harusnya sampai jam 9. Namun karena sosialisasi ini sangat penting Bapak Ibu terkait putra putri dengan karena tinggal sebentar lagi. Dari komite tadi di awal, kemudian dari kepala sekolah Pak Rumadi dan dari siswaan Pak Abdul Nadi, Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi terkait berat-berat ya semua yang terjadi di sekolah ini. Sehingga saya tidak mengulang lagi, dan di sini saya fokusnya adalah kegiatan putra putri jenengan di kelas 9 yang tinggal sebentar lagi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tidak tahu nih, karena ada orang tua yang kemudian diinfokan oleh putra putrinya dan ternyata ada yang tidak sesuai. Sehingga pertemuan ini itu adalah penghubung antara wali murid dengan sekolah, sehingga nanti tidak ada yang salah info begitu Bapak Ibu. Jadi untuk awal kalian dulu, mau sakti kalian dulu. Jadi Bapak Ibu, untuk siswa kelas 9 ini tidak sama dengan kelas 7 dan 8 karena waktunya sangat cepat daripada kelas 7 dan 8 Bapak Ibu. Jadi nanti ketika putra putri jenengan sudah menerima rapor semester 5 ya Bapak Ibu. Jadi ada kelas 7, 8, dan 9. Untuk semester 5 itu adalah nilai terakhir Bapak Ibu untuk ke jenjang sekolah ini. Jadi Bapak Ibu pastinya sudah mulai berpikir untuk ke jenjang selanjutnya putra putri jenengan ini mau kemana, begitu, ya kan? Jadi nilai yang nanti akan dipakai ketika mengikuti jalur prestasi nilai itu hanya sampai semester 5. Oke, nah nanti Bapak Ibu mohon diperhatikan rapor yang sudah Bapak Ibu dapat nanti dari wali kelas dan monggo disesuaikan, karena biasanya kita sudah bisa memprediksi dari tahun sebelumnya tentang penerimaan di SMA atau SMP. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu atau putra-putrinya bingung tentang apa itu SMA, kemudian SMK, bedanya apa, sehingga tidak salah pilih, monggo Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan kita. Jadi nanti akan diarahkan, karena kami mendengar juga anak-anak ada yang nggak paham, sehingga ketika sudah masuk di SMK jurusan ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, sehingga itu akan menghambat prestasi mereka. Sehingga jangan sampai salah pilih seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya memang tidak berpengaruh pada PPDB ke SMA maupun SMK, namun semester genap ini berpengaruh pada kelulusan Bapak Ibu. Jadi juga tidak bisa diremehkan. Oke. Nah, untuk setelah penerimaan rapor ini, putra putri jenengan itu libur semester ganjil kalau seperti itu. Jadi libur di akhir semester ganjil sampai tanggal 1 Januari 2020
Kemudian tanggal 19 sampai tanggal 26 ini adalah SAS semester genap. Jadi ujian akhir untuk rapor semester 6. Dan ini adalah rapor terakhir untuk kelulusan siswa. Karena dia juga harus menempuh semester 1 sampai semester 6. Tidak boleh hanya semester 5 saja. Oke. Nah, di sini ada waktu cuma 6 hari. Biasanya kami ada susulan. Nah, susulan ini itu anak yang seperti ini tadi. Terutama ya ikut orang tuanya. Nah, nggak tahu jalan-jalan atau gimana ini. Karena urusan keluarga itu saya juga nggak tahu. Nah, sehingga mereka jalan no. Istilahnya kan nanti ada jadwal susulan, gitu ya. Jadi nanti ada jadwal juga pakai itu aja. Dan seperti itu Bapak Ibu. Kadang juga anaknya sendiri yang kemudian mereka. Nah, untuk semester genap ini kami tidak ada waktu banyak. Sehingga di sini saya belum menjadwalkan susulan. Kami harapkan tidak ada yang susulan. Oke. Jadi yang kemarin bermasalah dengan kehadiran yang tidak mau masuk tapi maunya sekolah, gimana ya? Saya bingung dengan kata-kata anak ini. Kamu mau sekolah mau Bu, tapi kamu mau masuk nggak mau. Jadi nggak mau masuk sama sekali, tapi maunya sekolah. Nah ini akhirnya ketika SAS pembelajaran di sekolah itu tidak ada nilainya sama sekali. Nah saya harapkan jangan sampai ada hal yang seperti itu di semester genap ya Bapak Ibu. Karena kemarin di semester ganjil kami sudah memberikan 3 hari jadwal ujian susulan tanggal 9 ini. Itu sampai hari Jumat itu masih ada yang susulan Bapak Ibu. Jadi pas hari utama dia katakan nggak tahu, katanya ada acara program dan yang lainnya. Hari susulan itu juga karena sakit. Nah sehingga pas lebih susulan dia baru siap. Nah kita penyakitnya untuk per anak itu akan susah banget. Kita kan juga punya penyakit yang lain. Jadi mohon untuk SAS semester genap ini tanggal ini insya Allah ini bisa maju mundur, ini masih rencana, cuman insya Allah biasanya pas deh Bapak Ibu seperti itu. Jadi mohon di tanggal ini itu anak-anak dipersiapkan untuk masuk untuk mengikuti SAS. Jangan sampai ada yang susulan. Kalau tidak, ya berarti nilainya ada yang tidak terpenuhi seperti itu. Oke. Nah, untuk kaitannya dengan HP tadi, kita masih belum punya lab yang sangat banyak. Jadi kalau pembelajaran selama harian, memang kami kalau menggunakan HP itu digunakan ketika di rumah. Kita berikan link atau kita berikan deadline visibility seperti itu, mereka bisa menggunakan di rumah, mengerjakan di rumah. Sekaligus untuk mengontrol anak ini ketika menggunakan HP di rumah itu tidak digunakan hal yang lain untuk main dan yang lain karena ada tugas yang harus diselesaikan di rumah seperti itu. Mohon dengan bisa cek lalu lintas. Oke. Nah kalau di sekolah ini tidak ada penggunaan HP sama sekali. Kalau misalkan menggunakan online maka kita akan arahkan ke lab komputer. Nah nanti akan gantian seperti itu karena kita hanya punya 2 lab. Nah kalau untuk SAS karena ini serentak ya untuk kelas 9, maka kalau semuanya memakai lab itu nggak mungkin. Nah sehingga Bapak Ibu khusus untuk hari ini saja nggak boleh membawa HP. Dan yang boleh dibawa hanya 1 nih Bapak Ibu. Karena ternyata anak itu HP dikumpulkan lengkap. Misalkan satu kelas itu 36. Ternyata mereka punya cadangan 1 HP lagi. Nah, jadi kualitasnya rasa tentram, nyaman karena apa? Oh, semua anak saya sudah mengumpulkan HP semua. Jumlahnya sudah 36. Ternyata dia punya cadangan 1 lagi. Oke. Nah, insya Allah di ini kita coba kalau mereka nggak punya HP 2, maka mereka tidak akan bisa browsing. Kan kita intinya kalau kita buka sama anak kejujuran anak-anak ya, berapapun nilainya asalkan itu adalah kemampuan sendiri itu yang kemudian harus dibanggakan. Jadi jangan sampai menggunakan segala cara. Kita coba yang sedikit kalau anak itu tidak bisa browsing ya pasti insya Allah itu adalah ya memang kemampuan anak itu sendiri dan monggo untuk
Jika yang orang dulu itu sudah libur sekitar hari raya ya Bapak Ibu. Jadi libur lagi untuk hari raya dan masuk kembali tanggal 7. Nah ini anak-anak sudah selesai, untuk raportnya sudah selesai, nilai-nilainya sudah selesai, harusnya seperti itu. Oke, tapi di tanggal 21 sampai 28 ini juga masih perkiraan karena jadwal yang sesungguhnya belum keluar dari dinas pendidikan. Kami memperkirakan kurang lebih tanggal 21 sampai 28 ini anak-anak akan menjalani yang namanya PSST. Kalau dulu adalah ujian sekolah, kalau sekarang penilaian sumatif satuan pendidikan. Jadi anak-anak kelas 9 saya suruh hafal karena masa mau ujian nggak tahu singkatannya gitu. Jadi PSST ini kalau dulu adalah ujian sekolah. Nah ini adalah penentu dalam kriteria lulus Bapak Ibu. Jadi juga tidak boleh dilewatkan atau izin dan yang lain. Jadi karena ini adalah untuk nilai kelulusan juga. Nah untuk tanggal 7 sampai 19 ini sudah tidak pakai pembelajaran tapi pemantapan untuk bisa menyelesaikan soal-soal di tanggal 21 sampai 28. Dan ini boleh kembali membawa HP. Oke, begitu. Kemudian setelah PSST, ini anak serangkaian pembelajarannya sebenarnya sudah selesai. Namun untuk penghadiran ada selain akademik juga ada kriteria non akademik karena berakhirnya kelas 9 itu hingga tanggal kelulusan. Tanggal kelulusan ini saya perkirakan seperti tahun kemarin ya Bapak Ibu, tanggal 10 Juni. Oke, tapi kalau nanti akan keluar ya pengumumannya tanggalnya itu bisa maju bisa mundur. Nah sampai tanggal 10 ini maka anak itu kehadirannya itu harus sesuai dengan kriteria. Sehingga kalau selesai PSST kemudian nggak masuk, Mei 1 bulan nggak masuk, maka itu juga akan mempengaruhi kelulusan. Terus ngapain Bu di sini? Nah di sini kami sudah persiapkan untuk pembinaan karakter Bapak Ibu. Jadi pagi mereka kami ajak untuk sholat duha bersama, kemudian menghafal Quran, surat-surat pendek sampai istirahat. Kemudian setelah istirahat kami akan memberikan karakter yang lain. Kalau tadi karakter spiritual, maka yang di setelah istirahat itu adalah karakter lingkungan, karakter kedisiplinan. Ya. Jadi di situ akan ada karakter untuk memperkuat karakter anak. Sehingga kalau karakter kedisiplinan, PBB ya, dari Bapak Ibu guru kalau olahraga itu mengatakan ada ini ya informasi bahwa ketika anak di SMA kan ada ospek ya atau EPS itu mereka berbalik kanan belok kiri nggak tahu kan. Oke, jadi di sini mereka selama 1 bulan ini akan dilatih baris berbaris untuk yang PBB. Sehingga mereka kan nggak tahu ketika mereka tahu duluan, berarti tahu nanti duluan hidupnya gitu. Jadi anak-anak itu semuanya pada apa ya sakap PBB gitu Bapak Ibu. Jadi terserah belok kanan belok kiri sakap saya gitu aja. Jadi ini akan diajarkan karakter disiplin seperti itu. Kemudian lingkungan akan kita ajarkan keterampilan lingkungan
Jadi untuk dinyatakan lulus ya kampus menengah negeri itu ada persyaratannya. Jadi yang pertama pastinya mendapatkan nilai sikap perilaku minimal baik. Jadi perilaku Bapak Ibu nanti ada penilaiannya sendiri minimal baik. Kemudian menyelesaikan seluruh program pembelajaran kelas 7, 8, dan 9 semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi semua harus mengikuti. Ya, tadi saya katakan semester 5 itu memang untuk PPDB, tapi 6 itu walaupun tidak masuk nilai, tapi dia untuk lulusan. Nilai itu adalah untuk lulusan. Jadi harus mengikuti dia semester 6. Kemudian nilai untuk seluruh mapel minimal 80. Kalau di rata-rata 11 mapel Bapak Ibu, kalau di rata-rata minimal harus dapat nilai minimal 80. Ya, kalau di bawah maka menyatakan tidak lulus. Oke. Nah, kemudian nilai untuk per mapel itu paling rendah 78. Ya, kita per mapel ada per mapel A dapat 78. Kan kalau di rata-rata kalau 78 semua mereka bisa 80 gitu ya. Jadi biasanya di mapel yang tertentu mereka dapat tingginya kan membantu sehingga rata-ratanya bisa 80. Oke, begitu. Kemudian bobotnya untuk MS yaitu 60% untuk semester 1 sampai semester 6 di rata-rata dikalikan 60% dan penilaian sistematis satuan pendidikan atau PSSP dengan bobot 40%. Nanti dari nilai 60% 40% itu maka didapat 80 tadi minimal. Oke, per mapel boleh 78 minimal, tapi kalau sudah di rata-rata semua 60 40 tadi maka harus minimal 80. Kemudian memenuhi 90% kehadiran pada kelas 8 dan 11 semester ganjil dan genap. Nah, di sini hanya diizinkan 10% ketidakhadiran. Jadi kalau dari semester genap nanti jumlahnya kalau kita total adalah 117 hari. 117 hari ini kalau dikali 10% kurang lebih 11,7. Ini mau berhitung sendiri. 11,7 berarti bulannya 12 hari. Nah, kalau anak ini semester genap ternyata dia tidak masuknya 15 hari, maka dinyatakan tidak lulus. Begitu ya. Jadi kehadiran ini sebenarnya 10% itu adalah per ganjil dan genap. Kalau di total per semester itu paling tidak maksimal 12. Kalau di total keseluruhan itu ya antara 24 sampai 25. Oke. Nah, tapi kadang-kadang semester depan itu hitungin 25. Coba kalau seperti itu berarti semester genap nggak boleh ada tidak masuk. Oke. Jadi kalau tidak sesuai maka kriteria lulusan tidak terpenuhi. Kemudian tidak sedang terlibat tidak kriminal, pemakaian narkoba seperti yang dalam tadi ada beberapa yang seperti itu ya, sampai mengakibatkan BNN itu tidak boleh ada. Oke. Kemudian tidak asusila terkait dengan pergaulan anak di Bapak Ibu yang kadang kebablasan. Kebablasannya itu sampai ya sampai 9. Oke, itu makanya Bapak Ibu bisa menutup mata ya ada yang seperti itu. Jadi kalau sudah terlibat sampai ke arah sana ya berarti gimana mau melanjutkan sekolah ya karena sudah ada kecelakaan tadi. Jadi ya pastinya akan menjadi pertimbangan untuk kelulusan. Nah, nanti kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi maka untuk yang tidak lulus
Baik, terima kasih Bu Yuni atas sambutan yang telah diberikan sekaligus materi